Halo guys, apa kabarnya? Berhubung barang yang mau saya jadikan video hari ini agak berat, jadi langsung saya tampilkan aja di sini ya guys ya. Bendanya lumayan besar nih. Nih, sorry ya kalau agak silau. Kayak gini bentuknya, lurus ya, 30 hari. Sampingnya cukup tebal, seperti ini. Gini. Yes. Ini buat gantung ke dindingnya ya. Ini bisa disembunyikan, bisa di itu. Ini ada ini tulisan ininya kali ya, tanggal produksinya. Ya guys, video ini mungkin akan jadi agak panjang karena memang tidak bisa singkat untuk membahas barang atau jam yang berasal dari tahun 60-70-an ini. Ini barang yang spesial karena dulu pas pertama-tama saya hunting, ini salah satu barang yang kalau saya ketemu tuh saya seneng banget guys ya. Karena ketika saya bongkar, saya kagum sama bagian dalamnya. Kayak gini. Yang dimaksud dalamnya itu bukan cuma dalam ini, maksudnya di bagian mesinnya. Ini ada lubangnya untuk muter. Ini jarum menit, ini jarum jam. Jadi ini adalah jam yang asli vintage atau asli lama, dari tahun 60-an atau tahun 70-an. Dan setahu saya yang sekarang ini udah susah menemukan yang versi seperti ini. Kebanyakan udah pakai jam-jam baterai ya, termasuk yang keluaran Lorus atau Seiko. Kenapa saya bilang jam ini spesial? Selain karena dia sudah tua guys, dia menggunakan mesin yang benar-benar, kalau saya bilang sih mungkin pabrik sekarang nggak ada yang mau ya membuat mesin seperti ini. Saya tunjukkan mesinnya. Nah, kalau kita bongkar di dalam jam tadi, di dalamnya ada mesin seperti ini. Bayangkan. Apakah pabrik-pabrik sekarang ini mau membuat mesin yang serumit ini? Harganya akan sangat mahal. Sama seperti jam-jam tangan ya. Jam-jam quartz itu mungkin buat pabrik itu sangat gampang buatnya karena tinggal bikin komponen-komponen elektronik yang canggih, beberapa biji ditanamkan langsung jadi. Tapi kalau ini dia sepertinya mungkin puluhan atau bahkan mungkin ratusan part yang harus dibuat satu persatu, dibikin sepresisi mungkin, karena kalau tidak presisi, jam ini pasti sangat tidak akurat, ya kan? Ini seperti versi besarnya jam-jam tangan mewah sekarang ini yang masih sistem putar manual atau dikocok ya, atau jam-jam mekanis. Jadi guys, keistimewaan jam Lorus atau Seiko 30 hari ini adalah dia sama sekali tidak menggunakan tenaga listrik, tenaga baterai, ataupun tenaga elektronik lainnya sebagai penggerak, tapi dia murni menggunakan lentingan dari tenaga per. Jadi ini adalah per guys, yang tebalnya seperti ini. Ini per ini seperti, kalau kalian tahu obat nyamuk bakar yang gulung. Nah, dia seperti itu. Tapi dia digulung. Dia diputar di sini. Mana putarannya ya? Sebentar, saya carikan putarannya ntar. Bentar. Ya, kita lanjut lagi. Jadi per ini harus digulung dengan semacam kunci seperti ini. Kuncinya masuk ke dalam sini, terus kita putar ke arah dalam. Nah, dia akan menggulung si per ini yang tadinya mekar. Kalau kita gulung ke dalam, dia jadi semakin memeluk gitu ya, semakin rapat. Nah, lentingan si per ini kan pasti berusaha untuk melepaskan tenaga karena digulung gitu kan. Nah, lentingannya itulah yang akan menggerakkan si gear-gear yang begitu banyak di dalam jam ini. Dia menggunakan dua per, 1 sama 2. Jadi ada dua per yang menggerakkan jam ini. Jadi sekali kita putar penuh per ini, jam yang ini ikutin jari saya,
akan berfungsi selama 30 hari. Jadi kita tidak perlu memutarnya tiap hari, tapi sekali kita full putar penuh sampai dia mentok, jam ini akan bekerja otomatis selama 30 hari. Bayangkan sekali lagi, apakah pabrik-pabrik mau membuat jam-jam seperti ini lagi dengan segala macam kerumitannya? Bisa kelihatan kan tuh? Dalamnya semua full dengan gear-gear bahan kuningan ya. Sengaja bahan kuningan saya yakin supaya dia tidak gampang berkarat. Bayangkan jam-jam ini diciptakan untuk bertahan puluhan tahun. Kalau dia tidak menggunakan material-material yang tidak tahan karat, mungkin hanya dalam hitungan beberapa bulan dia udah mulai berkarat, udah mulai macet. Makanya nih dia dari bahan kuningan. Nah ini pernya, ini sangat berbahaya sih guys. Jangan pernah mencoba-coba membuka mesin ini kalau Anda bukan tukang jam ahli. Karena ketika ini dibuka, kita tidak membukanya dengan benar, si per ini dalam kondisi tergulung ya. Ketika kita tarik penahannya, dia akan melar secepat, ya nggak tahu ya, sepersekian detik, prak, dan dia terbuat dari baja. Yang paling ngeri adalah mungkin jari kita bisa putus kalau kita main sembarangan buka ini tanpa mengetahui tekniknya. Saya sendiri pernah mencoba membuka, tapi saya sangat hati-hati, tapi saya tidak menyarankan, sama sekali tidak menyarankan buat yang tidak mengerti untuk mencoba-coba membuka mesin jam ini. Sangat berbahaya. Taruhannya adalah jari putus. Jari putus ini beneran loh, karena ada tukang jam yang pernah cerita ke saya, ada temennya yang banyak menjadi korban gara-gara jam-jam ini. Karena per ini, bayangkan per yang sekali putar full untuk memberikan energi kepada jam selama 30 hari tiada henti, pasti tenaganya cukup besar kan. Lentingannya itu akan zrrr gitu, akan bahayalah, penting. Kemungkinan terburuk lainnya adalah ketika kita tidak membukanya dengan benar, mungkin jari kita selamat, tapi gear-gearnya ini udah pada hancur gitu, karena saling berputar terlalu cepat atau tidak, ya karena tidak proper itu membukanya. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan untuk membuka. Lagi-lagi keselamatan itu, keamanan itu adalah yang paling penting ya. Apa gunanya kalau kita coba-coba bongkar, mungkin supaya irit gitu, tapi karena kita tidak tahu, kita kehilangan jari, menyesalnya seumur hidup. Nah, itulah kira-kira ya bentuk mesinnya guys. Nah, ini yang membuat saya suka, karena ukuran mesinnya itu lihat lebih besar dari telapak tangan saya, dan tebalnya itu segini. Semua ada di dalam sini gitu guys. Oke, kita taruh dulu ya mesinnya. Oke, mungkin kalau nanti video ini terlalu panjang, bisa jadi akan saya jadikan dua video ya. Takut terlalu panjang, nanti jadi nontonnya juga jadi bosan kali ya. Nah, begitulah guys. Jadi mesin yang tadi saya tunjukkan ada di balik sini, dan inilah lubang tempat kita memutar si pernya itu tadi. Gitu. Jadi kuncinya ini adalah bentuk seperti ini ya, kotak ya, jujur kotak lah ya, kayak gini. Terus kita masukkan ke sini, terus kita putar ke dalam, kita putar sampai mentok. Yang ini juga kita putar sampai mentok ke arah dalam, dua-duanya ke arah dalam. Jam ini buatan Jepang ya guys, masih buatan Jepang asli, Jepang lama, tahun 60-70-an. Dan hebatnya lagi adalah dia bukan cuma penunjuk jam, tapi dia juga bisa menunjukkan tanggal dan hari. Tanggal dan hari ini akan berubah secara otomatis sekitar jam, ya mendekati jam 1 pagi ya. Dia akan berubah secara otomatis. Tapi nanti akan ada di awal-awal bulan kita harus melakukan adjustment ke tanggalannya ini, karena kan ada bulan yang tidak 31 hari. Nah, itu kita harus melakukan penyesuaian. Sangat ringkas sebenarnya, karena jam ini hanya perlu kita putar 30 hari sekali. Nggak perlu diputar tiap hari, males ya kalau mutar tiap hari.
Ada juga jam-jam yang perlu diputar 15 hari sekali. Nah, ini dia udah jauh lebih maju, memudahkan, yaitu dia cuma meminta diputar 30 hari sekali. Cuma sebulan sekali aja kita perlu memutarnya. Gitu guys. Jangan lupa dia juga ada semacam apa ya istilahnya, pendulum ya. Pendulum yang nanti akan kita taruh di sini nih guys. Di sini di bagian dalam sini ada, nah itu dia, ada kayak semacam bentuknya kayak palu gitu, palu kecil ya. Nah, nanti kita sangkutkan ini nih ke tengah-tengah palu itu, jadi kayak huruf T gitu ya guys ya. Nah, kita masukkan ke sini, kelihatannya. Saya tunggu. Up. Putarannya masuk, nggak apa-apa, nanti kok turun sedikit. Ini saya agak kesusahan syutingnya. Nah, ini nanti saya taruh di tengah-tengah si huruf T tadi. Nah, akhirnya dia akan menggantung. Dia akan menggantung seperti ini. Kelihatan ya guys ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Jam ini hanya perlu kita setel. Kalau kita mau menyetelnya, saya kasih tahu caranya. Menurut buku yang bukan buku ya, dari lembar keluaran pabriknya, kalau kita misalnya pengen menyetelnya, kita tinggal memutar searah jarum jam ya. Misalnya sebenarnya sekarang ini adalah jam 8 pagi, sementara sekarang jam 5. Berarti kita tinggal memutar si jarum menitnya ini ke arah jam 12. Kita putar ke arah jam 12. Terus baru jarum jamnya ini kita putar ke jam yang sekarang kita sesuaikan ya. Kita putar aja ke arah jam 8. Misalnya jam 8 lewat 20, udah dalam posisi ini, baru kita geser ke menit 20. Nah, karena dia nanti akan ikut nih si jarum jamnya. Nah, gitu. Itu cara menyetel jam lurus atau Seiko 2 lubang 30 hari. Kalau menyetel ininya, tanggalannya kita tinggal putar ini aja. Ini ada di sini nih, kita putar misalnya, atau di sini nih ada segitiganya, tinggal kita putar-putar aja, kita sesuaikan. Atau gini, di sini juga bisa sih. Kadang-kadang saya cara singkat aja kayak gini. Gitu guys. Begitu cara menyetelnya. Terus nanti ketika kita menaruh di dinding, pastikan si bandul yang sudah digantung di dalamnya sini. Bentar ya. Oke guys, lanjut lagi. Sorry, keputus tadi. Ya, jadi ketika kita udah menggantung ini di dalam sini, kelihatannya. Nah, itu pastikan saya tegakkan dulu. Pastikan ketika digantung, ujungnya ini dia lurus sama ini ya. Ada kayak ini. Jadi pas digantung, itu bandulnya itu dia pas segaris ya dengan sini. Tegak lurus ya. Ini menyangkut akurasi ya guys ya. Jangan nanti dia begini nggak pas tuh, atau begini, harus pas. Nanti saya kasih fotonya deh. Gitu. Terus informasi tambahan, kalau kalian merasa oh ini jam kurang akurat, terlalu cepat atau terlalu lambat,
tenang aja, itu sudah dipikirkan oleh para insinyur-insinyur Jepang yang membuat jam ini. Di sini ada pengaturnya, adjustment ya. Kan? Jadi ini dia berupa kayak baut gitu ya guys ya. Ini bisa kita putar. Kalau kita putar ke arah sana, itu dia intinya mendorong si bandulnya ini ke atas, semakin ke atas. Artinya dia akan semakin cepat. Jamnya itu akan jadi semakin cepat. Tapi kalau kita putar ini ke bawah, kayak gini nih, kita putar ke bawah, ini si bandulnya akan turun sedikit, terus dia jadi akan semakin lambat gerakannya, waktunya jadi jamnya akan semakin lambat. Menurut lembar manualnya itu, satu tanda garis ini ya, kalau nggak salah nih, ada garis. Nah, satu garisan ini, satu blok ini, kalau kita putar, kalau ke sana berarti kita putar satu kotak ini, dia akan mempercepat 10 detik per 24 jam. Tapi kalau kita putar satu blok ke sini, itu dia akan memperlambat 10 detik per 24 jam. Jadi kalian tinggal kira-kira aja, wah jam ini kayaknya satu hari terlalu cepat 1 menit. Nah itu tinggal diatur berdasarkan patokan tadi itu aja. Satu kotak untuk 10 detik per 24 jam. Sekali lagi, kalau diputar ke arah sini, dia akan semakin cepat. Tapi kalau diputar ke arah sini, dia akan semakin lambat. Gitu ya. Dari buku petunjuk itu juga menyarankan, kalau kita membawa jam ini ke tukang servis yang ahli, setahun sekali untuk dibersihkan mesinnya. Mesinnya ini harus dibersihkan, terus dilumasi ulang ya. Karena apa guys? Itu perlu dilakukan karena ini dia kan akan bergerak terus ya. Kalau tidak dilumasi, nanti dia akan memakan lubangnya ini ke samping-samping itu. Nah akhirnya dia jadi tidak center lagi, terus akhirnya bisa macet. Dia tidak mau bergerak atau jadi bergeraknya nggak lancar atau suka mati-mati. Jadi pelumasan dan pembersihan itu akan mencegah supaya si besi asnya ini yang bergesekan dengan dudukan asnya ini tidak akan membuat lubang yang melebar. Jadi lubangnya tetap lubang yang bulat gitu, nggak jadi oval. Kalau dia udah jadi oval lubangnya ini, nah disitulah mulai terjadi kerusakan. Jadi disarankan 1 tahun sekali bagian-bagian ini dibersihkan, dilumasi, atau kalian mau belajar juga bisa sih ya. Tinggal dikasih mungkin minyak singer aja kali ya di sini-sini, atau minyak-minyak yang sesuai di lubang-lubang supaya dia tidak melebar. Jadi umur jam kita jadi lebih awet lagi. Gitu ya guys, nanti kalau ada keterangan-keterangan lanjutan, karena kalau di satu video ini akan sangat panjang, akan saya adakan video-video berikutnya soal Lorus atau Seiko 30 hari buatan Jepang ini. Asli vintage, sampai sekarang masih ada orang yang punya, tapi di pasaran udah tidak beredar lagi, atau pabriknya sepertinya tidak mengeluarkan lagi yang seperti ini, karena mungkin biaya produksinya akan sangat mahal. Jadi beruntunglah kalian yang masih punya jam ini, terus dirawat, terus dipelihara, terus dilumasi, terus dibersihkan rutin sesuai petunjuk si pabrikan supaya bisa bertahan sampai puluhan tahun ke depan. Sampai di sini aja dulu video untuk Seiko ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian tertarik, pengen tahu video apa yang saya punya, barang apa yang saya dapat, silakan subscribe di channel ini. Sampai jumpa.